Tahun 2025 telah datang dan berlalu, dan sepanjang tahun kita melihat banyak misteri yang muncul. Beberapa berhasil dipecahkan, sementara yang lain terus membuat para penyelidik frustrasi. Namun mereka dan keluarga para korban yang terlibat tetap berharap bahwa beberapa jawaban akan ditemukan dalam beberapa bulan mendatang. Nomor 20. Hilangnya Si Hwa-soo yang berusia 79 tahun hanyalah salah satu dari banyak kasus orang hilang tahun 2025 yang masih belum terpecahkan. Keluarganya telah beberapa kali memohon kepada masyarakat untuk memberikan informasi jika mengetahui pergerakan terakhir atau keberadaan Si Hwa-soo saat ini. Namun hingga saat ini belum ditemukan petunjuk lebih lanjut yang dapat menunjukkan apa yang terjadi pada Si Hwa-soo. Pada bulan Desember 2025, Soo diketahui menderita demensia, sehingga dia dirawat oleh suami dan putranya saat tinggal di Great Neck, New York. Pada hari yang dimaksud, dia berjalan keluar dari rumah yang terletak di Oakley Street sekitar pukul 3 sore. Kemungkinan untuk berjalan-jalan, tetapi dia tidak kembali. Keluarganya mulai khawatir tentang keselamatannya, tetapi ketika mereka tidak dapat menemukannya atau menghubunginya, mereka menghubungi polisi pada malam yang sama untuk melaporkan orang hilang. Mereka menjelaskan bahwa Soo hanya bisa berbicara bahasa Inggris terbatas, dan dia mungkin kesulitan menemukan jalan pulang karena kondisinya. Sayangnya, Soo tidak dapat dilacak menggunakan ponselnya karena dia meninggalkannya di rumah saat pergi hari itu. Selain itu, penanda lokasi yang telah dipasang di sepatu sneakersnya juga tidak berguna karena dia tidak memakai sepatu tersebut sebelum pergi dari rumah. Perlu dicatat bahwa ini bukan pertama kalinya Soo berkeliaran menjauh dari rumah keluarganya. Namun, ini adalah pertama kalinya dia tidak membawa alat pelacak apapun bersamanya, dan diduga dia hanya lupa untuk membawanya. Waktu terlama dia pernah pergi dari rumah dalam beberapa waktu terakhir adalah 12 jam. Dan pada kejadian itu, dia berhasil kembali sendiri tanpa bantuan apapun. Ada kekhawatiran nyata bahwa Soo mungkin menjadi bingung atau kehilangan orientasi saat jauh dari keluarganya, dan dia mungkin sedang berusaha mencari jalan pulang. Tapi karena dia sebagian besar berbicara dalam bahasa Mandarin, dia mungkin kesulitan berkomunikasi dengan orang lain. Keluarganya juga mengungkapkan kekhawatiran bahwa dia mungkin sedang mengalami keadaan darurat medis, dan menambahkan bahwa jika dia ditawari bantuan, dia mungkin akan menolak. Dalam imbauan kepada masyarakat, mereka menyatakan bahwa dia biasanya berjalan dengan langkah cepat dan sering terlihat berbicara sendiri, yang mungkin bisa membantu dalam mengidentifikasinya. Pihak berwenang telah meminta warga yang tinggal di daerah Great Neck untuk memeriksa sistem keamanan mereka jika Soo terlihat. Jika rekaman seperti itu diterima, hal tersebut bisa membantu menentukan pergerakan terakhirnya. Para penyelidik menambahkan bahwa dia mungkin akan mencoba pergi sendiri ke Queens, khususnya ke daerah Bayside, namun belum ada laporan penampakan dari daerah tersebut. Sementara itu, Departemen Kepolisian Nassau County meminta siapapun yang memiliki informasi tentang keberadaan Soo untuk menghubungi mereka di 516-573-7347. Nomor 19. Michael J. Small yang berusia 79 tahun telah hilang dari Abington, Virginia sejak Maret 2025. Dan polisi semakin khawatir akan keselamatannya karena tidak ada tanda-tanda keberadaannya sejak ia menghilang beberapa bulan yang lalu. Pada tahun 2022, Michael pindah ke panti jompo Green Acres di Abington setelah ia didiagnosis menderita demensia. Dan di sana ia menerima perawatan yang ia butuhkan dan telah tinggal di sana selama 3 tahun terakhir. Namun pada saat ia menghilang, keluarganya telah memutuskan untuk memindahkannya ke fasilitas lain. Namun sebelum mereka bisa melakukannya, mereka diberitahu bahwa ia sudah tidak ada di sana, dan staf fasilitas tersebut tidak tahu harus mulai dari mana. Ada dugaan bahwa ia mungkin sedang berusaha menuju Charlotte, Carolina Utara, tempat ia tinggal sebelum masuk ke fasilitas tersebut. Dan karena diagnosisnya, ia mungkin tersesat dan sekarang tidak bisa menemukan jalan pulang. Mengingat usianya dan kondisi medisnya, Michael dianggap berisiko karena ia mungkin tidak bisa menjaga dirinya sendiri saat jauh dari keluarga dan pengasuhnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk segera menemukannya agar ia bisa dibawa kembali ke tempat yang aman. Berkat rekaman CCTV yang kemudian didapatkan oleh polisi, diketahui bahwa ia meninggalkan Green Acres sendirian dan berjalan kaki pada tanggal 24 Maret 2025. Rekaman tersebut menunjukkan ia pergi sekitar pukul 4 sore hari itu, dan seorang saksi melaporkan melihatnya di daerah apotik Michael sekitar pukul 6.30 malam. Ketika ditanya mengapa ia mungkin mencoba pergi ke Charlotte, keluarganya menyatakan bahwa saudara perempuannya tinggal di daerah tersebut. Dia pernah berbicara tentang pergi ke sana di masa lalu, dan dia menjadi sangat terobsesi untuk bertemu kembali dengan saudara perempuannya, sehingga dia selalu membawa alamatnya di saku kemanapun dia pergi.
Setelah dia dilaporkan hilang, sebuah pencarian pun diorganisir. Dan pencarian itu dihadiri oleh Departemen Kepolisian Abingdon, Kantor Sheriff Washington County, Virginia, Kepolisian Negara Bagian Virginia, Departemen Pemadam Kebakaran Abingdon, dan Departemen Layanan Sosial Virginia, serta beberapa instansi lainnya. Putri Michael, Carrie, mengatakan kepada media bahwa keluarganya juga telah melakukan pencarian sendiri di daerah Bristol, di mana mereka berbicara dengan para tunawisma di sana dengan harapan ada yang melihatnya. Dia menambahkan bahwa Michael sudah terbiasa melakukan pendakian dan berjalan jauh, sehingga dia mungkin sudah menempuh jarak yang cukup jauh sebelum orang menyadari bahwa dia hilang. Keluarganya sekarang sudah kehabisan area untuk dicari dan meminta jika ada yang memiliki saran kemana mereka bisa terus mencari agar segera menghubungi mereka. Carrie menjelaskan bahwa para penghuni Green Acres bebas keluar masuk sesuka mereka, dan menambahkan bahwa setiap kali Michael berjalan-jalan sendiri di masa lalu, seorang staf selalu dapat menemukannya dengan cukup cepat dan membawanya kembali ke fasilitas tersebut. Sementara itu, pihak fasilitas telah menghubungi keluarga untuk meminta maaf atas hilangnya Michael, dan pemiliknya telah memutuskan untuk menawarkan hadiah sebesar $1.000 kepada siapapun yang memberikan informasi yang dapat membantu menemukan Michael. Michael diketahui kadang-kadang mengalami saat-saat kejernihan singkat dan dikhawatirkan dia diberi tumpangan oleh seorang pengendara mobil pada salah satu momen tersebut. Jika Anda memiliki informasi tentang keberadaannya, Anda diminta untuk menghubungi Washington County Dispatch di 276-7627. Nomor 18. Setiap kali seseorang hilang di alam liar, mereka harus segera ditemukan secepat mungkin, terutama jika mereka tidak memiliki cukup persediaan dan perlengkapan untuk bertahan di alam terbuka dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, keluarga Robert Weaver yang berusia 59 tahun sangat putus asa mencari petunjuk tentang keberadaannya. Dan pihak berwenang juga menyuarakan hal yang sama, menyatakan bahwa mereka benar-benar khawatir akan keselamatannya. Robert adalah seorang pegawai Dinas Taman Nasional, jadi dia memiliki banyak pengalaman di alam terbuka. Namun kenyataan bahwa dia gagal menghubungi teman dan keluarganya telah membuat mereka sangat cemas, karena hilangnya secara tiba-tiba sangat tidak sesuai dengan kepribadiannya. Diketahui bahwa pada tanggal 24 Juni 2025, Robert sedang menghabiskan waktu di Dorisan Bay Public Use Cabin, yang terletak di dekat Danau Skylark. Dia tidak sedang bertugas dan memutuskan untuk menghabiskan harinya di kabin tersebut pada waktu luangnya sendiri. Ibunya kemudian memberitahu para penyelidik bahwa Robert menelponnya dan mengeluh bahwa dia tidak menikmati waktunya di kabin itu. Dia menyebutkan bahwa kemungkinan besar dia akan mencari tempat lain untuk mendaki dan mengatakan bahwa dia mungkin akan pindah ke daerah Sungai Kenai bagian atas. Begitu dia dilaporkan hilang setelah tidak muncul untuk shift kerjanya, pencarian pun dimulai dengan bantuan unit anjing pelacak drone, helikopter, rakit, dan perahu. Tetapi awalnya tidak ditemukan tanda-tanda keberadaan Robert. Kemudian pada tanggal 28 Juni, para pencari akhirnya menemukan petunjuk pertama mereka. Ransel Robert ditemukan di daerah Sungai Kenai atas setelah tersangkut di tumpukan kayu. Ini menunjukkan bahwa dia benar-benar melanjutkan rencananya untuk mencari tempat berkemah yang baru. Mobilnya ditemukan pada tanggal 1 Juli, tetapi setelah memeriksa kendaraan tersebut, para penyelidik tidak menemukan apapun yang berguna. Pencarian kemudian dilakukan di daerah Sungai Kenai atas, tetapi sekali lagi tidak membuahkan hasil. Meskipun para penyelidik menyatakan keyakinan mereka bahwa dia mungkin masih berada di daerah itu. Pencarian secara resmi dihentikan pada tanggal 24 Juni, tetapi pihak berwenang menyatakan bahwa pencarian lebih lanjut akan dikoordinasikan di masa depan. Pencarian ini akan dilakukan oleh Dinas Taman Nasional dan Taman Negara Bagian Alaska dengan bantuan Polisi Negara Bagian Alaska. Ibu Robert sejak itu telah memulai kampanye GoFundMe karena barang-barang dan kendaraan milik Robert perlu dibawa pulang. Sebuah upaya yang menurut ibunya akan menghabiskan banyak uang bagi mereka. Hingga saat ini, kampanye tersebut telah mengumpulkan sedikit lebih dari $2.000. Ia menambahkan bahwa ia telah menulis surat kepada Presiden dan Senator negara bagiannya, Jerry Moran, untuk meminta agar penyelam profesional dikirim ke daerah-daerah di mana Robert mungkin berada. Namun, ia belum menerima balasan. Jika Anda atau siapapun yang Anda kenal memiliki informasi tentang kasus Robert, Anda diminta untuk menghubungi kantor Pusat Suaka Marga Satwa Nasional Kenai di 907-262-7021. Nomor 17. Freddie Van Valkenburg yang berusia 63 tahun hilang pada akhir tahun 2025. Namun kasusnya tetap belum terpecahkan karena keluarga, teman, dan pihak berwenang belum dapat menemukannya. Dan mereka telah meminta bantuan masyarakat dengan harapan kasusnya dapat terpecahkan.
Pada bulan November tahun itu, Freddy tinggal di Port Charlotte, Florida, dan dia terakhir kali terlihat saat meninggalkan rumahnya yang terletak di Bear Avenue. Dia seharusnya kembali bekerja pada tanggal 2 Desember, tetapi dia tidak melakukannya. Setelah keluarganya diberitahu tentang ketidakhadiran Freddy, ibunya menghubungi polisi untuk melaporkan orang hilang. Dan sejak saat itu, pihak berwenang telah melakukan segala upaya untuk menemukannya, namun hampir tidak membuahkan hasil. Anehnya, istrinya tidak melaporkan dia hilang, padahal dia tidak pulang ke rumah seperti yang direncanakan dan ada kekhawatiran nyata terhadap kesehatannya, karena Robert harus mengonsumsi insulin setiap hari. Diduga bahwa pada saat ini persediaan insulin miliknya sudah habis, jadi sangat penting untuk segera menemukannya agar dia bisa mendapatkan obat yang dibutuhkannya. Pihak berwenang menyatakan bahwa beberapa aspek dari kasus Robert tampak sangat tidak masuk akal, dan putranya Dylan menambahkan bahwa dia merasa hilangnya ayahnya mencurigakan dan tidak seperti biasanya. Setelah laporan orang hilang dibuat, polisi menggeledah rumah Freddy dan istrinya, dan di sana mereka menemukan dompetnya, mobil dan kuncinya, serta ponsel miliknya. Tidak diketahui mengapa dia meninggalkan rumah tanpa barang-barang tersebut, terutama ponselnya, karena biasanya dia selalu berkomunikasi dengan keluarganya. Jika dia membawa ponselnya, mungkin ponsel itu bisa digunakan untuk melacak pergerakannya, tapi itu tidak mungkin dilakukan. Pihak berwenang melakukan beberapa pencarian di area Veterans Park dekat Edgewater, namun bahkan dengan bantuan anjing pelacak tidak ditemukan petunjuk apapun. Perlu dicatat bahwa sebuah catatan ditemukan di rumah pasangan tersebut setelah Freddy menghilang, namun polisi menolak untuk membagikan isi catatan tersebut atau bahkan memastikan apakah dia adalah penulisnya. Saat terakhir kali terlihat, dia sedang berjalan di sepanjang Bear Avenue dekat rumahnya, namun pergerakannya setelah itu masih belum pasti. Dylan terkejut ketika menerima telepon dari kantor sheriff setempat yang memberitahunya bahwa ayahnya sudah hilang selama 3 hari pada saat itu. Pamannya Randy adalah orang yang akhirnya melaporkan orang hilang, dan masih belum diketahui mengapa istri Freddy tidak melakukannya ketika dia tidak pulang ke rumah. Meskipun keluarganya merasa hilangnya Freddy mencurigakan, polisi menyatakan bahwa mereka tidak menduga adanya tindakan kriminal dalam kasus Freddy, dan mereka tidak percaya ada unsur kejahatan yang terlibat. Siapapun yang pernah melihat Freddy atau memiliki informasi tentang kasusnya diminta untuk menghubungi kantor Sheriff Charlotte County di nomor 941-6392-101. Nomor 16. Adib Edi Rohana yang berusia 69 tahun sangat dikenal di komunitas Vestal di Chenango, New York. Pada saat menghilang, dia telah tinggal di daerah itu selama 3 dekade, dan usahanya, sebuah dealer mobil bekas bernama Cars R Us, telah dikenal luas di daerah itu selama 20 tahun. Oleh karena itu, hilangnya dia secara tiba-tiba dan tak dapat dijelaskan membuat komunitas terkejut. Namun, meskipun sudah dilakukan berbagai upaya terbaik dari masyarakat dan para penyelidik, dia masih belum ditemukan. Polisi sekarang meminta siapapun yang memiliki informasi tentang kasusnya untuk melapor agar kelima anak Adib akhirnya bisa menemukan beberapa jawaban yang mereka cari. Terakhir kali Adib terlihat adalah sekitar tengah hari pada tanggal 11 Januari 2025 saat dia berada di dealer miliknya yang terletak di Upper Front Street. Keluarganya mulai khawatir ketika dia tidak pulang pada hari itu, dan ketika mereka masih belum mendengar kabar darinya, hingga tanggal 14 Januari mereka memutuskan untuk menghubungi polisi untuk membuat laporan orang hilang. Salah satu langkah pertama dalam penyelidikan adalah memeriksa catatan teleponnya. Dan secara mengejutkan, ditemukan bahwa ponsel Adib diperbarui pada pukul 6 sore. Pada hari hilangnya dia, saat ponselnya berada di sekitar dealer tersebut. Hanya beberapa menit kemudian, ponsel itu dimatikan dan sejak saat itu tidak pernah dinyalakan lagi. Setelah keluarganya membuat permohonan emosional kepada publik, beberapa petunjuk diterima dan ditindaklanjuti, tetapi tidak ada satupun dari petunjuk tersebut yang mengarah pada ditemukannya Adib. Detektif telah menyisir setiap informasi yang tersedia dalam upaya untuk merangkai pergerakan pria yang hilang itu setelah ia meninggalkan dealer mobil. Namun tidak ada rekaman CCTV yang berguna ditemukan, dan masih belum diketahui apakah dia pergi atas kemauannya sendiri atau menjadi korban tindakan kriminal. Para penyelidik yakin bahwa seseorang di komunitas Vestal mengetahui apa yang terjadi pada Adib, tetapi mereka tidak mau angkat bicara, sehingga penyelidikan terhenti karena tidak ada petunjuk lebih lanjut yang ditemukan. Dalam upaya mendorong siapapun yang memiliki informasi berguna untuk angkat bicara, keluarganya telah menawarkan hadiah $20.000 kepada siapa saja yang dapat membantu polisi melacak Adib-Adib.
Namun meskipun ada hadiah besar ini, tidak ada yang memberikan informasi tersebut. Siapapun yang telah melihat Adib atau yang dapat membantu polisi dalam menemukannya harus menghubungi saluran informasi kantor Sheriff Broome County di 6078196. Nomor 15. Ada kekhawatiran nyata atas keselamatan Eric Thomas Putnam yang berusia 36 tahun yang telah hilang sejak 4 April 2025. Penyelidik telah merilis sebanyak mungkin detail tentang kasusnya, dan beberapa detail tersebut sangat mengkhawatirkan. Eric berasal dari Ocala di Florida, dan saat dia menghilang, dia bekerja di Marion Pneumatics and Hydraulics yang terletak di Magnolia Avenue. Dia terlihat di sana saat menjalani shift kerjanya pada hari dia menghilang, dan tidak ada satupun rekan kerjanya yang melihat atau mendengar kabar darinya sejak saat itu. Sangat sedikit detail yang tersedia dalam kasus Eric, tetapi diketahui bahwa ada kekhawatiran nyata terhadap keselamatannya berkat beberapa petunjuk yang ditemukan sejak hari dia menghilang tanpa jejak. Pada tanggal 7 Juli, 3 bulan setelah dia dilaporkan hilang, ibunya, Rebecca Sanchez, menerima telepon dari seseorang yang melihat mobilnya. Tetapi informasi yang mereka miliki justru menambah kekhawatiran terhadap keselamatan Eric. Mereka memberitahunya bahwa mobil Eric telah dibakar habis sebelum ditemukan di 1224 East Anderson Street di Orlando. Dan mobil itu telah diderek sebelum lokasi kejadian dapat diproses oleh penyidik. Ada dugaan bahwa seseorang membakar kendaraan tersebut untuk menghilangkan kemungkinan barang bukti yang ada. Namun hal ini masih sebatas teori, karena tidak ditemukan tanda-tanda kejahatan lebih lanjut. Keluarganya telah menghubungi komunitas di Marion County, meminta siapapun yang memiliki informasi tentang apa yang terjadi padanya hari itu untuk segera menghubungi polisi. Area tempat mobilnya ditemukan telah diperiksa untuk mencari petunjuk, namun tidak ada sesuatu yang berguna yang berhasil ditemukan. Tidak ada yang melihat penyebab kebakaran tersebut, sehingga tetap tidak diketahui apakah ini dilakukan dengan sengaja atau jika mobil tersebut hanya mengalami masalah kelistrikan yang menyebabkan mobil itu terbakar. Selain itu, tidak diketahui apakah Eric berada di lokasi saat kebakaran terjadi, apakah dia meninggalkan area tersebut dengan berjalan kaki atau menggunakan kendaraan, atau apakah dia dibawa secara paksa karena alasan yang masih belum diketahui. Siapapun yang mengetahui alasan mobil Eric dibakar atau yang ingin melaporkan keberadaan dirinya, sebaiknya menghubungi kantor Sheriff Marion County di 352-732-8181. Nomor 14. Bukan hal yang aneh bagi Tina Noreska yang berusia 27 tahun untuk sesekali meninggalkan rumah keluarganya di Lawrenceville, Georgia. Tapi dia selalu kembali setelah 1 atau 2 hari. Menurut keluarganya, dia hilang pada tanggal 1 Mei 2025 membuat mereka sangat khawatir karena sejak saat itu mereka tidak bisa menghubunginya. Saudari tirinya, Nativa Charles, menyatakan dalam konferensi pers bahwa dia dan seluruh keluarga Tina berharap Tina akan kembali pada hari itu atau keesokan harinya, namun ternyata tidak. Dan mereka semakin khawatir akan keselamatannya. Dia meninggalkan rumah pada sore hari tanggal 1 Mei, dan diketahui bahwa dia membawa beberapa barang pribadinya. Dia tidak mengatakan kemana dia akan pergi atau apa rencananya, sehingga para penyelidik dihadapkan pada tugas berat untuk mencari tahu apakah dia memutuskan untuk menjauh dari rumah atas kemauannya sendiri atau jika sesuatu yang buruk terjadi padanya. Teman-teman dan keluarganya sejak itu menegaskan kembali bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan kedua anaknya, dan mereka merasa bahwa hilangnya yang berkepanjangan sangat tidak sesuai dengan kepribadiannya. Setelah kasus orang hilang dibuka, para penyelidik memeriksa dengan saksama rekening bank dan catatan telepon Tina, tetapi keduanya tidak menunjukkan aktivitas apapun sejak hari dia menghilang. Selanjutnya, mereka memeriksa akun media sosialnya untuk mencari petunjuk, tetapi tidak menemukan apapun, dan akun-akun tersebut juga tidak diakses sejak hari itu. Diketahui bahwa dia berjalan kaki menuju Grayson Highway, karena dia terlihat oleh kamera keamanan sedang menggadaikan ponselnya untuk mendapatkan uang tunai di daerah itu. Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan yang belum terjawab, seperti mengapa dia membutuhkan uang tunai dan apakah dia memang berencana meninggalkan daerah tersebut dan tidak pernah kembali tanpa memberitahu orang-orang terdekatnya. Setelah diberitahu tentang transaksi ini, keluarganya menyatakan bahwa sebelumnya dia pernah berbicara tentang pindah ke Houston, dan para penyelidik telah berkoordinasi dengan petugas di daerah Lawrenceville jika Tina terlihat di sana. Meskipun informasi ini tampaknya menunjukkan bahwa dia pergi atas kemauannya sendiri, keluarga Tina tetap tidak yakin. Meskipun dia pernah pergi sebelumnya, dia selalu membawa anak-anaknya pada kesempatan-kesempatan itu, dan mereka khawatir bahwa dia mungkin telah menjadi korban tindak kejahatan. Anehnya, keluarganya tidak segera melaporkan hilangnya Tina.
Baru setelah dia hilang selama total 4 hari, pacar yang tinggal bersamanya memutuskan untuk menghubungi pihak berwenang, dan dia tidak menjelaskan mengapa dia menunggu begitu lama untuk mengambil tindakan. Namun para penyelidik menyatakan bahwa itu tidak serta-merta menjadi bukti bahwa ada hal mencurigakan sedang terjadi, karena setiap kasus orang hilang berbeda satu sama lain. Masyarakat di Lawrenceville dan Houston telah diminta untuk membantu mencari Tina dan melaporkan jika melihat dirinya. Jika Anda tahu di mana Tina berada atau memiliki informasi yang dapat membantu perkembangan kasusnya, Anda diminta untuk menghubungi kepolisian Lawrenceville di 770 675 057 dengan menyebutkan nomor kasus lembaga 25050090. Nomor 13, Ashley Moore yang berusia 26 tahun masih hilang, meskipun keluarga dan penyelidik telah berusaha sebaik mungkin untuk menemukannya. Pada bulan September 2025, Ashley tinggal di Hartwell, Ohio. Dia terakhir kali terlihat di sana pada atau sekitar tanggal 10 September, dan sejak saat itu, keluarga serta teman-temannya semakin khawatir akan keselamatannya setelah dia berhenti berkomunikasi dengan mereka. Mereka tidak mengungkapkan alasan mengapa mereka percaya hal itu, tetapi keluarganya mengatakan kepada penyelidik bahwa Ashley mungkin berencana untuk bepergian ke Las Vegas, meskipun mereka tidak mengatakan apakah dia berencana untuk pindah ke sana secara permanen atau karena alasan lain. Ketika dia tidak kembali ke rumah seperti yang direncanakan, keluarganya menghubungi setiap orang yang diketahui sering bersama Ashley untuk berjaga-jaga jika mereka melihatnya atau tahu apa rencananya. Tetapi mereka sama terkejutnya dengan keluarga saat mengetahui bahwa dia telah hilang. Sejak saat itu, semua upaya untuk menghubungi Ashley telah gagal dan diduga bahwa ponselnya telah dimatikan atau kehabisan baterai. Ini berarti ponselnya tidak dapat digunakan untuk melacak lokasinya, yang sangat membuat frustrasi para penyelidik dan orang-orang terdekatnya. Mereka menambahkan bahwa dia mungkin sedang mengendarai Nissan Sentra milik keponakannya yang telah dipasangi plat nomor sementara. Seperti yang sering terjadi dalam kasus orang hilang, orang-orang terdekatnya menyatakan bahwa Ashley tidak pernah putus kontak selama ini seperti yang terjadi kali ini. Dan mereka khawatir sesuatu mungkin telah terjadi padanya saat dia sedang dalam perjalanan ke Las Vegas. Masih belum diketahui apakah dia bepergian sendiri atau bersama seseorang. Dan sejak dia dilaporkan hilang, belum ada seorang pun yang melapor telah melihatnya. Orang terakhir yang berbicara dengan Ashley adalah neneknya yang berhasil menghubunginya pada bulan September, namun belum mengungkapkan apa yang mereka bicarakan. Orang-orang terdekatnya telah beberapa kali menyampaikan imbauan di akun media sosial mereka dengan harapan ada seseorang yang memberikan informasi tentang keberadaannya. Namun, hingga saat ini, belum ada informasi seperti itu yang diterima. Sejak itu, mereka telah membuat selebaran yang merinci keadaan seputar kehilangannya, dan selebaran tersebut telah diposting di beberapa platform media sosial yang berbeda, bersama dengan permohonan agar siapapun yang melihatnya segera menghubungi polisi. 4 bulan setelah kasus Ashley dibuka, para penyelidik terus mencari petunjuk tentang kemana dia mungkin pergi, dan mereka berjanji akan menindaklanjuti setiap informasi yang diterima agar keluarganya akhirnya bisa mendapatkan jawaban. Jika Anda atau siapapun yang Anda kenal melihat Ashley, Anda diminta untuk menghubungi Departemen Kepolisian Cincinnati di 51356 98600. Nomor 12. Sungguh luar biasa, berapa banyak orang yang kehilangan nyawa setiap tahun akibat kekerasan yang tidak perlu, padahal mereka sama sekali tidak terlibat. Inilah yang terjadi pada Cole Lapovsky yang berusia 26 tahun ketika ia kehilangan nyawanya pada 29 Juni 2025 dan penyerangnya hingga kini belum teridentifikasi. Polisi di Toledo, Ohio menyatakan bahwa pada malam kejadian mereka dipanggil ke sebuah alamat di Lincolnshire Boulevard di mana seorang saksi melaporkan bahwa seseorang telah melepaskan tembakan dan melukai seorang warga tak bersalah dalam kejadian itu. Ketika penyidik tiba di lokasi, mereka menemukan Cole tergeletak di tanah dan dipastikan bahwa ia terluka akibat satu tembakan di kepala. Ia segera dilarikan ke rumah sakit di daerah tersebut setelah mendapat perawatan di lokasi, dan para dokter telah melakukan segala upaya untuk menyelamatkan nyawanya. Namun sayangnya, usaha mereka sia-sia dan Cole meninggal dunia. Belakangan terungkap bahwa Cole dan tunangannya sedang dalam perjalanan pulang setelah mengunjungi restoran Taco Bell di daerah tersebut. Saat melewati rumah yang dimaksud, seseorang melepaskan tembakan dengan alasan yang tidak diketahui, dan Cole pun terkena tembakan itu. Pihak berwenang kemudian menyatakan bahwa sekelompok orang sedang mengadakan pesta di alamat tersebut yang merupakan sebuah Airbnb, dan mereka meyakini terjadi pertengkaran antara 2 atau lebih peserta pesta. Pertengkaran itu berubah menjadi kekerasan dan beberapa tembakan dilepaskan yang mengakibatkan Cole terluka.
Seorang tetangga melaporkan bahwa sebelum pesta dimulai, seorang wanita telah mengetuk pintu rumahnya untuk memberitahukan bahwa dia akan mengadakan pesta di lingkungan tersebut pada hari itu juga. Dia menambahkan bahwa dalam beberapa jam, sebanyak 150 orang telah datang, dan menjadi mustahil untuk melewati jalan karena pesta itu meluber hingga ke jalan. Sudah jelas bahwa para tamu pesta telah minum banyak alkohol, karena polisi kemudian kembali untuk mengambil beberapa ponsel yang tertinggal. Penyelidik kemudian diberitahu bahwa seorang pria kedua telah tiba di rumah sakit setelah dia dipukul, dan dipastikan bahwa dia juga terluka di pesta itu kemungkinan oleh penyerang yang sama dan dia pulih sepenuhnya. Karena begitu banyak orang yang hadir saat kejadian, pasti ada seseorang di pesta yang melihat siapa yang melepaskan tembakan. Namun tidak ada yang angkat bicara, baik karena mereka melindungi pelaku atau karena mereka khawatir akan mendapat balasan. Tidak ada informasi lebih lanjut yang diterima dan polisi telah meminta siapapun yang hadir di pesta malam itu atau yang memiliki informasi tentang penyerang untuk memberikan keterangan agar keadilan dapat ditegakkan dalam kasus Cole. Setelah serangan itu, orang tua Cole mengajukan gugatan atas kematian akibat perbuatan salah terhadap Jennifer Wolfe, pemilik Airbnb tersebut. Mereka menuduh bahwa dia gagal melakukan kehati-hatian saat melatur pesta tersebut dan bahwa dia secara tidak langsung bertanggung jawab atas kematian Cole. Mereka mengklaim bahwa Wolfe gagal mengawasi jumlah tamu di pesta tersebut yang diadakan tidak jauh dari rumah Cole. Selain itu, mereka menuduh bahwa dia gagal memastikan keselamatan para tamu pesta dan komunitas di sekitarnya. Dan mereka percaya bahwa mereka berhak atas kompensasi sebesar $25 juta serta $10 juta tambahan sebagai ganti rugi punitif. Jika Anda mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas kematian Cole atau dapat memberikan informasi berguna kepada polisi terkait kasusnya, Anda diminta untuk menghubungi Crime Stoppers di 419-25-51111 di 4192-551-111. Nomor 11. Sebuah kasus yang tidak biasa mulai berkembang di Philadelphia pada bulan Desember 2025 ketika seorang sopir truk derek diserang saat sedang bertugas. Insiden itu berakhir dengan sopir kehilangan nyawanya, tetapi pada bulan berikutnya, kasus ini menjadi semakin rumit karena dua serangan serupa lainnya yang terjadi. Pada tanggal 22 Desember 2025, David Garcia Morales yang berusia 20 tahun sedang bekerja untuk 448 Towing and Recovery Company, dan dia sedang mengemudikan salah satu truk derek putih milik perusahaan tersebut. Untuk alasan yang tidak diketahui, seseorang mendekati truk tersebut dan menembakkan senjata api mengenai David dan mengakhiri hidupnya. Ketika para penyelidik tiba di lokasi kejadian, mereka menemukan David masih hidup di truknya. Dia dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan, namun pada tanggal 26 Desember dia meninggal dunia akibat luka-lukanya. Sementara itu, polisi mulai mencari bukti di sekitar kendaraannya dan mereka menemukan rekaman CCTV dari sebuah Jeep Grand Cherokee biru tua yang dikendarai oleh pelaku penyerangan. Gambar tersebut dirilis ke publik dan diketahui bahwa kendaraan itu mengalami kerusakan pada sunroof dan kaca belakangnya. 3 minggu kemudian, serangan lain terjadi terhadap Aaron Whitfield yang berusia 25 tahun yang bekerja di perusahaan derek yang sama. Dia dan pacarnya sedang duduk di dalam truknya di Bustleton dan North Streets ketika seseorang menyerang mereka dengan senjata api. Rekaman CCTV menunjukkan sebuah sedan abu-abu mendekati truk sebelum seseorang di dalamnya mengeluarkan senjata api dan menembakkannya ke arah orang-orang tersebut. Kendaraan-kendaraan itu kemudian tampak melaju kencang menjauh, dan para penyelidik merasa bahwa ini adalah serangan yang direncanakan dan terkoordinasi. Mobil yang dimaksud akhirnya ditemukan dan diperiksa untuk mencari petunjuk, dan diharapkan para penyerang meninggalkan DNA atau sidik jari mereka yang mungkin bisa membantu mengidentifikasi mereka dan membawa mereka ke dalam tahanan. Sayangnya, Aaron tidak selamat dari serangan itu, tetapi pacarnya yang mengalami luka di kakinya segera dilarikan ke rumah sakit dan dia diperkirakan akan pulih sepenuhnya. Dengan dua serangan serupa yang terjadi dalam waktu singkat, polisi sedang menyelidiki apakah kedua kasus tersebut saling terkait. Mereka juga sedang menyelidiki kasus ketiga dari tanggal 23 November 2025, di mana Aaron Smith Sims yang berusia 26 tahun diserang. Pada saat itu, Aaron sedang bekerja sebagai pemandu untuk para pengemudi truk derek. Ini berarti dia bertanggung jawab memberitahu para pengemudi truk derek di daerah tersebut tentang kecelakaan yang terjadi, sehingga mereka bisa segera menuju lokasi untuk memberikan bantuan. Setelah Aaron diserang, dia dibawa ke rumah sakit dan untuk beberapa waktu ada harapan bahwa dia akan selamat, tetapi dia meninggal pada tanggal 4 Januari 2026. Ketiga korban dalam kasus-kasus ini bekerja di perusahaan derek yang sama.
Dan karena serangan terhadap mereka sangat mirip, telah diduga bahwa seseorang yang memiliki dendam terhadap perusahaan tersebut yang melakukan serangan. Namun hal ini belum dapat dibuktikan. Polisi juga menyarankan bahwa ini mungkin bagian dari konflik perebutan wilayah yang sedang berlangsung di daerah tersebut. Di masa lalu, perusahaan derek di Philadelphia pernah berselisih mengenai wilayah yang seharusnya menjadi tanggung jawab masing-masing perusahaan. Dalam beberapa kasus, perselisihan ini berubah menjadi kekerasan. Hingga saat ini, belum ada saksi yang maju, dan meskipun rekaman CCTV telah ditemukan, belum ada tersangka yang diidentifikasi. Siapapun yang memiliki informasi tentang serangan ini diminta untuk memberikan informasi dengan menelepon 215-686-8477. Nomor 10. Terletak di dalam batas negara Chili dan Samudra Pasifik bagian Tenggara, terdapat sebuah pulau yang dihiasi dengan sejarah yang penuh warna dan monumen-monumen yang menjadi saksi bisu dari sejarah tersebut. Moai, yang juga dikenal sebagai patung kepala Pulau Paskah, merupakan ciri paling menonjol dari pulau tersebut. Patung-patung ini dibuat oleh masyarakat Rapa Nui awal dan pada tahun 1995 mereka dinyatakan sebagai situs warisan dunia. Masih ada perdebatan di antara para ahli tentang bagaimana para penduduk pertama kali tiba di pulau itu. Perdebatan serupa juga muncul ketika membahas bagaimana mereka akhirnya menghilang dari sana. Selama ini, runtuhnya Pulau Paskah selalu dikaitkan dengan satu penjelasan, yaitu ekosida. Hipotesis ekosida paling terkenal diterapkan pada Rapa Nui dan bahkan bisa digunakan untuk menggambarkan kondisi iklim saat ini. Teori ini menyatakan bahwa alasan dibalik runtuhnya masyarakat tersebut berasal dari kerusakan lingkungan akibat ulah mereka sendiri. Beberapa ahli berpendapat konsumsi berlebihan, penggundulan hutan untuk pembangunan moai, erosi tanah akibat penggunaan berlebihan yang menyebabkan kelaparan, konflik internal yang berujung pada peperangan, dan selanjutnya, menurut para ahli, hal ini kemudian menyebabkan keruntuhan masyarakat. Mereka mengatakan bahwa ekosida adalah penyebab keruntuhan. Suku Rapa Nui menghancurkan diri mereka sendiri melalui penipisan sumber daya dan kapasitas yang berlebihan. Sekarang, semua yang kita ketahui sedang dipertanyakan. Teori yang berlaku tak lagi dominan karena baru sedikit lebih dari sebulan yang lalu teknologi kembali terbukti berguna. 15 mantan penghuni pulau terpencil itu telah disimpan di laboratorium selama cukup lama, menunggu cara baru untuk mengungkap lebih banyak rahasia dan misteri. Dan mereka adalah kandidat yang sempurna untuk menulis ulang sejarah seperti yang kita ketahui. Salah satu kemajuan yang baru-baru ini terjadi adalah pengurutan genom, yang memungkinkan para peneliti mempelajari lebih banyak tentang DNA dan sekarang telah digunakan sebagai cara untuk menentukan apa yang sebenarnya terjadi. Dengan menganalisis DNA dari 15 penduduk, para ahli tidak menemukan bukti adanya penyusutan keragaman genetik yang sesuai dengan penurunan populasi secara cepat. Melalui analisis data arkeologi dan penanggalan radiokarbon, juga ditentukan bahwa, seperti kebanyakan populasi kuno, Rapa Nui dimulai dari jumlah kecil dan meningkat secara stabil selama berabad-abad, mempertahankan populasi antara 3.000 hingga 4.000 orang. Komunitas tersebut menggunakan teknik berkebun batu yang membantu mereka mengelola tanah vulkanik. Namun pada tahun 1860-an, jumlah mereka tiba-tiba menurun dengan sangat cepat. Dan apa yang terjadi pada tahun 1860-an? Perbudakan, perluasan ke barat, nasionalisme, perebutan wilayah, reformasi, pembantaian, dan perang saudara. Dengan melihat faktor-faktor ini dan memanfaatkan data yang dikumpulkan para peneliti, segera ditemukan bahwa ekosida jelas bukan penyebab dibalik keruntuhan tersebut. Para pemburu budak dari Peru tiba di pulau itu pada dekade tersebut, dan mereka membawa sebanyak mungkin orang Rapa Nui yang bisa mereka muat di perahu mereka. Pada saat mereka meninggalkan pulau itu, sepertiga dari komunitas tersebut telah hilang. Ini jelas bukanlah sebuah kehancuran. Kehancuran populasi, menurut para ahli, berarti kehilangan 80 hingga 90% dalam jangka waktu tertentu, bukan pemusnahan secara langsung. Tapi tetap saja, itu hanya sepertiga dari populasi. Kemana perginya sisa orang Rapa Nui? Nah, genom mengungkapkan rahasia yang tersimpan rapat orang Pulau Paskah, yaitu adanya pertukaran dengan penduduk asli Amerika. Ditemukan bahwa sebelum kedatangan Columbus di Amerika, orang-orang Pulau Paskah melakukan perjalanan melintasi lautan ke Amerika Selatan, di mana gen mereka kemudian bercampur dengan gen penduduk asli setempat. Meskipun ini adalah penemuan baru-baru ini, hal ini sebenarnya tidak terlalu mengejutkan. Sejarah lisan telah lama menceritakan kisah Pulau Paskah dan penduduk asli Amerika, dan keberadaan ubi jalar di pulau tersebut menunjukkan adanya perdagangan sebelum kontak dengan bangsa Eropa.
Meskipun beberapa ahli dan bahkan masyarakat umum enggan melepaskan narasi yang salah, buktinya ada di genom dan DNA. Nomor 9. Itu dimulai dengan sesuatu yang sesederhana mendaki. Dua teman pergi ke alam liar, berharap untuk berinteraksi dengan alam dan bersantai. Tetapi sebaliknya, mereka justru menemukan sesuatu yang akan terus menghantui mereka selama beberapa dekade ke depan. Sejak itu, perjalanan mendaki selalu disertai kecemasan dan kekhawatiran. Pada tanggal 9 Januari 2015, para pendaki yang tidak curiga itu mendapati diri mereka berada di luar Puerto de Somiedo, sebuah kota di Spanyol yang dikenal dengan jalur pegunungan dan Taman Nasional Somiedo. Namun, kota itu akan menjadi terkenal karena alasan yang berbeda. Selama pendakian mereka, kedua pelancong itu menemukan sesuatu yang sama sekali tidak mereka duga. Sebuah mayat. Di samping sebuah sungai kecil, terdapat sebuah selimut membentuk wujud yang mencurigakan dan tak beraturan sehingga layak untuk diselidiki lebih lanjut. Saat keduanya mendekat, bau busuk membuat mereka mundur sehingga mereka memutuskan untuk menghubungi kantor polisi setempat. Para petugas berbondong-bondong ke lokasi dan mulai membuka lapisan-lapisan selimut itu hanya untuk menemukan sebuah mayat di bawahnya. Jenazah tersebut karena tidak memiliki identitas diberi nama pria dari Somiedo, dan ia segera dibawa ke kamar mayat untuk diautopsi. Satu kaki hilang dari tubuh pria itu diduga telah dibawa oleh hewan pemakan bangkai. Juga ditemukan bahwa meskipun tulang rusuknya menonjol, ia telah menerima nutrisi yang cukup selama sebagian besar hidupnya. Rambut wajahnya terawat dengan baik dan kulitnya juga tampak terawat semasa hidupnya. Pria dari Somiedo juga mengalami kelainan bentuk. Dia memiliki kepala kecil, lengan, kaki, dan jari-jari yang panjang, punuk di punggungnya, serta tulang dada yang menonjol. Pengurutan DNA dengan cepat menentukan bahwa dia menderita sindrom kakeksik, yang berarti dia tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan perawatan terus-menerus. Diperkirakan bahwa mengingat kondisinya, almarhum kemungkinan besar memiliki setidaknya satu orang pengasuh. Meskipun individu yang tidak dikenal itu dibungkus selimut dan diletakkan di samping sungai kecil, polisi tidak menemukan indikasi adanya tindakan kriminal. Tidak ada tanda-tanda kekerasan, keracunan, atau bukti tindak kejahatan lainnya. Pemeriksa medis juga menyimpulkan bahwa penyebab kematiannya yang mendadak adalah serangan jantung. Meskipun tidak dapat mengidentifikasinya, polisi yakin bahwa keluarganya bisa segera ditemukan. Sindrom KK sangat langka dan ciri fisik pria tersebut akan mudah dikenali jika dijelaskan. Jadi para penyelidik menuju ke kota terdekat, yakin bahwa seseorang akan angkat bicara. Tapi anehnya, tidak ada satupun warga yang mengenali orang itu dari deskripsi yang diberikan. Polisi memperluas pencarian mereka ke kota-kota tetangga juga, tapi tetap saja tidak ada hasil. Tidak ada seorang pun yang sesuai dengan deskripsinya muncul di catatan rumah sakit manapun, maupun di fasilitas hunian manapun. Bahkan, catatan kelahiran seluruh kota Madia menjadi titik fokus. Begitu juga pencarian bidan desa yang mungkin hadir saat dia lahir. Namun tidak ada apa-apa dan pertanyaan itu terus menggantung, siapa pria dari Somiedo itu? Pada bulan Oktober 2024, terobosan pertama dalam kasus ini akan terjadi, tetapi belum ada yang benar-benar mengetahuinya. Itu dimulai dengan surat perintah penangkapan terhadap dua orang, saudara kandung Enrique dan Enriqueta. Mereka diwajibkan hadir di pengadilan untuk evaluasi wajib terhadap saudara laki-laki mereka yang cacat yang sedang mereka rawat. Namun kedua saudara tersebut memilih untuk tidak hadir di pengadilan untuk evaluasi ulang dan gagal membawa orang yang menjadi tanggungan mereka. Dinas sosial mulai mencurigai ada sesuatu yang aneh terjadi, karena selama 1 dekade mereka tidak pernah melihat atau mendengar kabar dari pria cacat tersebut yang berada dalam perawatan Enrique dan Enriqueta, sementara mereka menerima 3.000 euro per bulan atas namanya. Namun pasangan tersebut berhasil menghindari hukum selama beberapa bulan hingga akhirnya mereka ditangkap di sebuah hotel pada Februari 2025. Saat ditahan, sebuah kisah mengerikan mulai terungkap yang akan mengungkap kasus lama yang sudah puluhan tahun tak terpecahkan. Luis Maria Jesse yang dipanggil Luisa adalah saudara laki-laki Enrique dan Enriqueta yang memiliki disabilitas dan sedang dibicarakan oleh pengadilan. Dia lahir dengan cerebral palsy, menderita katarak parah, dan tuli. Melalui interogasi, para penyidik mengetahui bahwa saudara laki-laki tersebut sudah dikenal oleh penegak hukum, karena pada tahun 2015 mereka menemukan jasadnya terbungkus selimut di dekat sebuah sungai kecil. Luisin adalah pria dari Somiedo. Kedua saudara itu melanjutkan ceritanya, mengatakan bahwa setelah pengasuh terakhirnya meninggal, mereka mengambil alih perawatannya. Selama 10 tahun berikutnya, pemeriksaan dari pekerja sosial selalu menunjukkan hasil yang sama.
Pria itu tidak ada di sana. Dia sedang pergi, sedang sakit, atau sedang mengunjungi kerabat. Sebenarnya, saudara-saudaranya mengungkapkan bahwa dia semakin sakit, tetapi mereka tidak memanggil ambulans karena takut mereka tidak bisa menyelamatkannya, yang berarti kematiannya akan tercatat dan dana bantuan akan dihentikan. Jadi mereka menunggu sampai Louison akhirnya meninggal akibat penyakitnya, dan pada akhirnya karena kelaparan. Dan kemudian mereka membawanya ke hutan, menyembunyikan tubuhnya dari dunia dan dari pemerintah, sehingga mereka bisa terus menerima dana disabilitas selama 1 dekade berikutnya. Nomor 8. Disebutkan dalam kitab Kejadian, ini adalah salah satu kisah dengan realitas yang masih diperdebatkan. Ini adalah kota Mahanaim yang terletak di Israel di sisi timur Sungai Yordan. Dalam kitab Kejadian, kita membaca tentang perjalanan Yakub untuk bertemu kembali dengan saudaranya. Dia tiba di Mahanaim yang baginya adalah sebuah kota tanpa nama. Di sini, malaikat-malaikat Tuhan menemuinya dan menyatakan bahwa tempat itu adalah perkemahan Tuhan, serta menamainya Mahanaim, yang berarti 2 perkemahan. Berabad-abad setelah itu, suku-suku Israel, yaitu Ruben, Gad, dan Manasye, meminta agar mereka diberikan warisan di sebelah timur Sungai Yordan. Permintaan itu dikabulkan oleh Musa, tetapi dengan syarat bahwa suku-suku tersebut harus membantu suku-suku lain berperang melawan orang Kanaan, dan mereka benar-benar melakukannya. Wilayah itu kemudian diberikan kepada mereka, tetapi setelah penaklukan Kanaan, kita menemukan bahwa atas perintah Tuhan, beberapa kota, termasuk Mahanaim, akan diberikan kepada orang Lewi. Ada beberapa kisah lain yang berlangsung selama berabad-abad terkait kota yang unik ini. Namun pertanyaannya tetap, di manakah letaknya? Pada Januari 2025, 2 cendekiawan terkemuka Israel mengumumkan perkembangan menarik dalam misteri ini, sebuah perkembangan yang mereka sadari hanya 2 bulan sebelumnya. Berserakan di sebuah situs arkeologi di puncak bukit di Yordania, terdapat balok-balok batu yang dihiasi dengan adegan artistik tentang singa dan perjamuan. Bukti adanya istana Israel kuno yang mungkin pernah berdiri di sana sekitar 2.800 tahun yang lalu. Kehadiran arsitektur monumental yang berasal dari awal abad ke-8 sebelum Masehi mungkin merupakan bukti ekspansi bangsa Israel, yang menunjukkan bahwa istana tersebut merupakan bagian dari kerajaan Israel dengan kota Mahanaim berada di dalam wilayahnya. Bagian-bagian dalam Alkitab menunjukkan bahwa kota tersebut terletak di sebelah Penuel, yang diyakini para peneliti sebagai Tel al-Dahab as-Syarqi di masa kini. Mendukung teori ini adalah penyebutan sebuah kuil di Penuel dalam Alkitab, dan tampaknya kuil seperti itu telah ditemukan di Tel al-Dahab as-Syarqi. Namun, penemuan reruntuhan tersebut tidak digunakan sebagai bukti untuk mengonfirmasi kebenaran sejarah Alkitab dan kisah-kisah di dalamnya. Namun entah mengapa, penemuan reruntuhan tersebut tidak digunakan sebagai bukti untuk mengonfirmasi kebenaran sejarah Alkitab. Sebaliknya, para peneliti mengatakan bahwa reruntuhan tersebut menjadi bukti keberadaan orang Israel di Transyordan, sebuah aspek yang dapat membantu para peneliti memahami mengapa peristiwa-peristiwa Alkitab berlatar di wilayah khusus ini. Nomor 7. Sage Smith, yang dibesarkan oleh nenek dari pihak ayahnya di Charlottesville, Virginia, mengalami masa kecil yang sulit akibat perpisahan orang tuanya dan pernah berada dalam pengasuhan keluarga asuh, di mana dia mengalami perundungan. Meskipun begitu, dia tetap karismatik dan merencanakan karir sebagai penata rambut, mendaftar di jurusan tata rias pada awal 2012 setelah pindah ke sebuah apartemen di Harry Street. Pada 20 November 2012, Sage Smith yang berusia 19 tahun memberitahu teman sekamarnya bahwa dia akan pergi berkencan pada pukul 17.40 dan akan kembali nanti. Keesokan harinya, dia menghilang. Panggilan masuk ke pesan suara dan dia terakhir kali dilaporkan terlihat oleh saudara tirinya di Main Street sekitar pukul 18.30. Teman-teman sekamarnya melaporkan dia hilang pada tanggal 22 November. Polisi menggeledah Harry Street dan Universitas Virginia tanpa hasil, mencatat bahwa ponselnya yang biasanya aktif justru dimatikan dan mencantumkannya sebagai orang dalam bahaya. Diduga ada tindakan kriminal. Penyelidik menemukan kontak terakhir Sage adalah Eric McFadden yang rencananya akan dia temui di dekat stasiun Amtrak. Mereka diam-diam saling berkirim pesan dan bertemu, dengan McFadden diduga membayar Sage agar hubungan mereka tetap tersembunyi dari pasangannya yang bernama Esther Affini. 2 hari setelah Sage menghilang, Esther melaporkan McFadden hilang. Sehari kemudian, McFadden menelpon Esther meminta uang dan kemudian menghubungi polisi setelah diberitahu bahwa mereka perlu berbicara dengannya. Dia membantah pernah bertemu Sage atau mengetahui keberadaannya, lalu putus kontak dan tak terlihat lagi, dan tetap hilang sampai baru-baru ini. Selama lebih dari 1 dekade, kedua kasus hilangnya orang tersebut tetap belum terpecahkan.
Namun pada Oktober 2025, polisi melacak McFadden ke Los Angeles setelah dia mencoba secara legal mengganti namanya. Penyelidik mewawancarai dia, tetapi detailnya masih dirahasiakan saat ini. Tidak ada kemajuan dalam menemukan Sage, tetapi polisi telah memperbarui kasus ini dengan memasukkan istilah dugaan pembunuhan, kemungkinan berdasarkan informasi baru, atau pernyataan McFadden tahun 2012 bahwa Sage memiliki musuh. Nomor 6. Misteri lain dari era Alkitab adalah Tabut Perjanjian, sebuah elemen yang sudah lama disebutkan dalam daftar misteri yang terus berkembang. Di mana letaknya? Apa itu? Pertanyaan-pertanyaan itu masih menggantung. Menurut Alkitab, ada sebuah peti kayu berlapis emas yang dihias indah, dirancang untuk menyimpan sebuah komponen penting yang menggerakkan seluruh kisah Alkitab. Peti itu dibuat untuk menyimpan loh-loh hukum yang diberikan kepada Musa. Konon, tabut itu dikatakan berada di ruang Maha Kudus bersama tabernakel di Bait Suci kuno Yerusalem. Dan dikatakan bahwa loh-loh 10 perintah Allah itu masih ada di dalamnya. Tapi sekali lagi, kita dihadapkan pada satu pertanyaan besar. Di mana letaknya? Misteri Tabut Perjanjian tampaknya telah selangkah lebih dekat untuk dipecahkan jika kita mempercayai perkembangan terbaru yang telah terjadi. Pusat penemuan terbaru ini adalah kota Alkitabiah, Silo, sebuah tempat yang jarang disebutkan dalam diskusi tentang Tabut Perjanjian. Sebelum Bait Suci di Yerusalem dibangun, sudah ada sebuah Bait Suci di Silo, sebuah kota kuno di Samaria yang usianya hampir 400 tahun lebih tua dari bangunan-bangunan di Yerusalem. Waktu yang sangat lama jika melihat garis waktu 10 perintah Allah dan pendirian kedua kota tersebut. Silo adalah tempat yang sangat penting. Di sanalah mezbah-mezbah didirikan, memungkinkan adanya pengorbanan dan ibadah sesuai dengan catatan suci yang tertulis. Selama ini, banyak orang bertanya-tanya apakah mereka benar-benar percaya bahwa Silo pernah ada. Namun kota ini adalah salah satu dari sedikit kota yang mudah dikenali. Akan ada sebuah bait, mezbah-mezbah, dan sisa-sisa persembahan, dan unsur-unsur inilah yang secara tak terduga ditemukan pada tahun 2023. The Jerusalem Post menerbitkan kisah tentang penemuan luar biasa yang membuat para sejarawan benar-benar takjub. Penggalian arkeologi sedang berlangsung di daerah yang diyakini sebagai kota Silo berabad-abad yang lalu. Lapisan demi lapisan, tanah mengungkapkan lebih banyak fitur yang mendukung teori yang berkembang. Saat mereka mulai membersihkan debu, para ahli bertanya-tanya apakah mereka baru saja menemukan kompleks ibadah yang dulunya berpusat di Silo. Saat tim bekerja untuk mengidentifikasi reruntuhan sebuah bangunan batu, mereka segera menyadari sesuatu yang mengejutkan. Dimensi bangunan tersebut sesuai dengan deskripsi, tata letak, dan ukuran kemah suci yang diyakini pernah menyimpan Tabut Perjanjian. Tabut Perjanjian menyimpan aturan tertulis tentang kehidupan, sebuah penemuan yang bisa mengubah dunia. Bangunan itu menurut para ahli menghadap dari timur ke barat dan dibagi dengan rasio 2:1, seperti yang dijelaskan dalam kitab suci. Para peneliti juga mendokumentasikan sebuah dinding besar di dalam yang membagi ruangan menjadi 2 bagian, mencerminkan pembagian ruang kudus dan ruang maha kudus dalam kitab Keluaran. Mendukung teori tersebut, ditemukan lebih dari 100.000 tulang hewan termasuk domba, kambing, dan sapi yang kemungkinan besar digunakan sebagai korban persembahan, sebuah temuan yang tidak bisa dianggap sebagai kebetulan. Sangat jelas bahwa ini adalah sebuah situs persembahan ritual dan ukurannya sesuai dengan ukuran kemah suci. Namun, yang tidak ditemukan di tempat itu adalah Tabut Perjanjian, yang hingga kini masih menyimpan rahasianya dari dunia. Nomor 5. Pada bulan Desember 1988, seorang wanita berusia 20 tahun melaporkan serangan brutal kepada kepolisian di DeKalb County. Pada tanggal 30 Desember, saat dia mengunci apartemennya di Stone Mountain, seorang pria bertopeng ski dengan pisau memaksanya ke area semak-semak terpencil di kompleks tersebut. Penyerang itu mengancam nyawanya sebelum melarikan diri. Korban mendapat pertolongan dan pacarnya membawanya ke DKPD, lalu ke Rumah Sakit Memorial Grady, di mana DNA dikumpulkan. Namun, pada tahun 1988, teknologi untuk menguji DNA belum tersedia, sehingga barang bukti disimpan oleh Biro Investigasi Georgia. Lebih dari 3 dekade kemudian, pada bulan Juni 2019, kasus ini dibuka kembali, dan DNA tersebut diuji dengan bantuan Departemen Kehakiman. Barang bukti tersebut kemudian cocok dengan Reginald Caldwell, yang saat itu berusia 58 tahun dan tinggal di DeKalb County pada saat kejahatan terjadi.
Setelah penyelidikan lebih lanjut, interogasi dan kesaksian, Caldwell dinyatakan bersalah pada 20 Mei 2025 atas penculikan, penyerangan, dan penganiayaan berat, serta dijatuhi hukuman penjara seumur hidup 2 kali berturut-turut ditambah 20 tahun. Nomor 4. Seorang pria California memasangkan tali penuntun pada anjingnya dan memulai rutinitas jalan-jalan mereka di sepanjang pantai pelabuhan Trinidad. Dia tidak tahu saat itu, tapi beberapa saat kemudian, dia akan menghubungi Departemen Kepolisian Fortuna dengan sebuah penemuan yang mengerikan. Petugas yang merespon segera menuju ke Trinidad Head, sebuah struktur berbatu yang terletak di pelabuhan. Pria itu menunjukkan sebagian tengkorak yang tergeletak seolah menatap mereka dari bawah. Pada bulan Februari 1993, para petugas mengumpulkan fragmen tersebut dan menyerahkannya ke kantor Sheriff Humboldt County. Dan selanjutnya, dibuat profil DNA standar dari tengkorak tersebut dan dimasukkan ke dalam indeks DNA orang tak dikenal nasional, serta basis data DNA orang hilang California. Profil tersebut telah dicocokkan dengan beberapa orang hilang dan sisa-sisa manusia lainnya. Namun, fragmen itu tampaknya tidak cocok dengan individu yang diketahui. Dari situ, detail kasus dimasukkan ke dalam NAMUS dengan nomor kasus UP55274. Dan itu saja. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan, setidaknya untuk saat itu. Akhirnya, dunia melupakan tengkorak California tahun 1993, yang sekarang menjadi bagian dari tumpukan kasus jenazah manusia tak dikenal. Namun pada tahun 2024, harapan baru muncul dalam misteri yang sudah puluhan tahun ini. Ketika perwakilan Amerika Serikat Jared Huffman memberikan dana untuk mengatasi tumpukan kasus dan memungkinkan kantor Sheriff Humboldt County melakukan penyelidikan ulang serta pengujian DNA. HCSC sekarang dapat mengirimkan barang bukti ke laboratorium Outram di Woodlands, Texas. Fragmen tengkorak tahun 1993 menjadi titik fokus bagi para ilmuwan yang kini dapat mengekstrak DNA dari barang bukti menggunakan pengurutan genom tingkat forensik. Profil lengkap dari seorang wanita tak dikenal muncul dari upaya tersebut, meletakkan dasar untuk penelitian genealogi genetik yang mungkin dapat mengungkap identitas jenazah tersebut. Beberapa bulan kemudian, terobosan besar kedua akan mengungkapkan identitas tersebut. Tengkorak itu ternyata milik Kai Josephine Medin. Dia tercatat di beberapa basis data orang hilang. Pada tanggal 3 Agustus 1987, seorang pria bernama Nicholas tiba di rumahnya di Trinity County dan mendapati istrinya yang berusia 48 tahun hilang. Tas tangan, kacamata, dan mobilnya semuanya masih ada di sana, tapi dia tidak ada. Nicholas melaporkan hilangnya istrinya yang kemudian memicu upaya besar-besaran dari para relawan di medan sulit yang mendominasi area sekitar rumah mereka. Namun, tidak ada jejak dirinya yang pernah ditemukan hingga tahun 1993. Istri Nicholas adalah Kay Metz, seorang guru sekolah, dan menurut atasannya, dia dikenal sebagai orang yang ceria. Atasannya juga merupakan salah satu orang terakhir yang melihatnya ketika Kay meninggalkan tempat kerjanya. Kantor Sheriff Trinity County telah mencatat hilangnya Kay sebagai kasus yang mencurigakan, tetapi mereka tidak dapat menemukan bukti adanya tindakan kriminal atau petunjuk tentang keberadaannya. Meskipun Kay telah ditemukan, misteri masih menyelimuti kasus ini. Pihak berwenang tidak dapat menentukan apa yang menyebabkan kematiannya yang terlalu dini. Apakah semuanya hanyalah kecelakaan, atau ada sesuatu yang jauh lebih jahat yang terjadi di sini? Nomor 3. Gemini Madeline Posey, usia 21 tahun, dari suku Spirit Lake, tinggal di Fort Totten, Dakota Utara, bersama pacarnya D'Angelo Hunt dan bayi mereka yang berusia 7 bulan pada awal tahun 2024. Pada tanggal 3 Januari 2024, dia sempat kembali ke rumah ibunya di Devil's Lake sebelum kembali ke Fort Totten. 4 hari kemudian, pada tanggal 7 Januari, Gemini terakhir kali terlihat oleh Han saat dia meninggalkan apartemen mereka, mengaku bahwa seorang temannya akan menjemputnya. Laporan orang hilang diajukan pada tanggal 11 Januari. Penyelidikan awal terhenti tanpa adanya petunjuk. Kemudian, Han ditangkap dan didakwa dengan pembunuhan tingkat 2 atas kematian saudaranya, Isaac, yang jenazahnya ditemukan pada November 2025 di reservasi Spirit Lake. Isaac telah hilang sejak Maret 2024. Penemuan itu membuat Han menjadi tersangka dalam kasus Gemini. Pada Desember 2025, Han secara resmi didakwa oleh Dewan Juri Agung Federal atas dugaan kematian Gemini dengan tuduhan pembunuhan tanpa rencana dan penyerangan. Namun Gemini masih dinyatakan hilang dan jasadnya belum pernah ditemukan. Nomor 2.
Saat ini sedang terjadi kontroversi besar yang membuat komunitas sejarah terpecah. Dengan satu pihak berusaha mencari bukti, sementara pihak lain sibuk berspekulasi. Dan semuanya berpusat pada misteri piramida Giza. Perdebatan sengit dimulai pada bulan Maret 2025 ketika sebuah pengumuman yang terdengar aneh dan keliru dibuat. Kota ditemukan di bawah piramida. Peneliti dari Italia dan Skotlandia mengklaim telah menggunakan teknologi radar baru yang disebut radar apertur sintetis dengan menggabungkan data radar satelit dan getaran kecil dari aktivitas seismik alami. Radar tersebut menghasilkan gambar 3 dimensi dari apa yang diyakini para peneliti sebagai sisa-sisa kota kuno yang tersembunyi di bawah piramida Raja Khafre. Melalui upaya ini, 8 struktur vertikal ditemukan di bawah piramida yang membentang hingga kedalaman sekitar 2.100 kaki. Setiap poros diduga dikelilingi oleh jalur spiral yang terhubung kedua struktur berbentuk kubus berukuran 80 meter yang menunjukkan adanya ruangan-ruangan terpisah. Para peneliti juga melaporkan bahwa 5 struktur bertingkat terhubung oleh beberapa lorong yang telah dirahasiakan dari para arkeolog dan sejarawan selama beberapa dekade. Dengan pernyataan baru ini, rasa skeptis pasti mulai muncul. Beberapa ahli telah mengemukakan kekhawatiran serius tentang teknologi yang digunakan untuk membuat klaim berbahaya ini yang pada akhirnya akan mengubah sejarah seperti yang kita ketahui. Namun, penolakan tersebut tidak cukup untuk menghentikan tim yang penuh semangat ini, dan mereka terus melanjutkan penelitian mereka ke dalam sistem yang saling terhubung di bawah piramida. Beberapa bulan kemudian, pencarian jawaban yang tak kenal lelah itu kembali membuahkan hasil ketika tim tersebut mengumumkan penemuan luar biasa lainnya. Sebuah kota kedua, sebuah struktur bawah tanah yang saling terhubung, telah ditemukan di bawah piramida Menkaura. Tangga, pipa air, dan poros vertikal muncul dalam bentuk 3D di perangkat radar mereka. Kompleks bertingkat ini, menurut mereka, bahkan mungkin menjadi tempat bagi Hall of Records yang legendaris yang sering disebut dalam cerita rakyat. Konon, Hall of Records adalah perpustakaan Mesir kuno yang mungkin dapat membuka rahasia alam semesta jika suatu saat ditemukan. Kehadiran kedua kota tersembunyi tersebut menunjukkan adanya kompleks bawah tanah yang sangat besar, sebuah klaim yang dianggap berlebihan atau belum terverifikasi. Selain pernyataan mereka tentang 2 kota bawah tanah yang berada di bawah piramida, tim tersebut juga bersikeras bahwa kompleks Giza berusia 38.000 tahun, bukan 4.500 tahun seperti yang diduga. Nomor 1. Hampir 5 dekade yang lalu, sesuatu yang menyeramkan ditemukan mencuat dari dedaunan di ladang pertanian dekat Jalan Raya AS-79, hanya beberapa mil dari Mariana. Pada tanggal 13 Januari 1977, sisa-sisa jenazah seseorang yang tidak dikenal ditemukan di ladang itu. Divisi Investigasi Kriminal Kepolisian Negara Bagian Arkansas dikirim untuk menyelidiki laporan tersebut. Para penyelidik mengumpulkan sisa-sisa jenazah tersebut dan menyerahkannya ke kantor pemeriksa medis Laboratorium Kriminal Negara Bagian Arkansas. Penemuan itu tentu saja terjadi pada masa ketika pengujian DNA masih dalam tahap awal perkembangannya. Upaya mengungkap identitas jenazah tersebut tidak berhasil, dan cara kematiannya juga tetap menjadi misteri. Penculikan oleh orang tua sudah mencapai puluhan ribu pada saat itu, sementara penculikan oleh orang asing hanya berkisar di angka ratusan. Terlalu banyak kasus untuk menghubungkan sisa-sisa jenazah itu dengan satu individu saja, terutama jika mereka bahkan belum pernah dilaporkan hilang sejak awal. Kasus pembunuhan Girl Scout Oklahoma dan kasus hilangnya Simon Rittinger yang terkenal lebih menarik perhatian publik dibandingkan dengan jenazah Lee County, sebagaimana kemudian dikenal. Sisa-sisa jenazah di ladang pertanian itu bukanlah prioritas utama pada saat itu, dan tidak akan menjadi prioritas selama 48 tahun berikutnya. Namun pada bulan Maret 2024, unit kasus dingin ASP sedang memilah semua kasus yang belum terpecahkan dari periode tersebut, dengan fokus selanjutnya pada sisa-sisa jenazah di Lee County. Dengan bantuan ASCL, para penyelidik berhasil membawa sisa-sisa jenazah tersebut ke Outram Labs, di mana sebuah laboratorium swasta sedang mengembangkan dan menyempurnakan kemajuan analisis DNA serta genealogi forensik. Melalui upaya yang telah ditingkatkan inilah, mereka akhirnya bisa memberikan nama pada tulang belulang yang telah berada di ruang barang bukti selama 5 dekade terakhir. Pada tanggal 6 Juni 2025, Outram merilis sebuah laporan yang mengidentifikasi pria yang jenazahnya ditemukan itu. Namanya adalah Charles Howard Wallace. Penyelidikan lebih lanjut berhasil melacak 2 kemungkinan kerabat yang tinggal di Tennessee. Pada bulan Juli, sampel DNA diambil dari mereka dan dibandingkan dengan milik Charles.
Pada bulan September, semuanya telah dikonfirmasi sepenuhnya. Identifikasinya positif. Ini adalah sisa-sisa jenazah pria berusia 21 tahun yang tampaknya kehilangan kontak dengan keluarganya pada musim gugur tahun 1974. Kerabat terakhir kali melihatnya di Memphis, Tennessee, saat dia masih remaja akhir dan sedang dalam proses menjalani perawatan di sebuah rumah singgah di pusat kota. Meskipun sekarang kita memiliki sedikit gambaran tentang jasad dari Lee County, masih ada beberapa hal yang tetap diselimuti misteri. Pertama, pihak berwenang tampaknya belum bisa mengetahui penyebab kematiannya yang tragis, atau bagaimana dia bisa berakhir sendirian di ladang itu tanpa diketahui siapapun selama hampir 50 tahun. Terima kasih banyak sudah menonton. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa tekan tombol suka. Jangan lupa juga untuk berlangganan dan klik lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan semua unggahan kami selanjutnya. Nama saya Top 5 Anons dan sampai jumpa di video berikutnya.